Yo, halo brother, balik lagi di channel Grid Motor bareng gue Gali. Kita bahas lagi info yang menggemparkan media sosial, yaitu seorang warga yang merasa dipersulit saat bayar pajak motor. Kira-kira gimana sih kronologinya dan fakta-faktanya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar brother enggak ketinggalan soal update motor dan info viral lainnya. Kalau sudah, yuk kita lanjut. Viral di media sosial, seorang warga merasa dipersulit saat bayar pajak motor. Seperti video yang diposting oleh akun Facebook Agung Rio di grup Suara Bali atau Subali. Dalam video itu, seorang pria mengaku tidak bisa membayar pajak kendaraannya karena nama yang tertera dalam surat tanda nomor kendaraan atau STNK berbeda dengan kartu tanda penduduk atau KTP. Lalu petugas Samsat kemudian menyarankan agar pria tersebut melakukan proses balik nama kendaraan terlebih dahulu, baru kemudian membayar pajak motornya. Namun pria tersebut mengaku dipersulit sebab dia hanya ingin membayar pajak motornya. Lalu pria tersebut mengaku kembali lagi ke Samsat 2 hari berikutnya dan mengaku telah selesai membayar pajak tanpa harus balik nama, namun dengan melalui calo. Berikut videonya. Kenapa bu? Kenapa bu? Nggak usah direkam seperti itu. Enggak ada apa-apa bu, lo saya ya ini muka saya ini warga negara Indonesia, warga asli Kuta sini. Kenapa bu? Kenapa bu? Nih, kenapa bu? Apa masalahnya? Saya ini bayar pajak, ada uang untuk bayar pajak, tapi belum bisa balik nama. Kok tidak dikasih saya bayar pajak? Masalahnya motor apa? Bermasalah apa motor saya ini bu? Ya permasalahannya Bapak, karena untuk proses pengoperasian pembayaran pajak pengusaha 1 tahun, yaitu KTP-nya itu harus sama dengan STNK. Oh berarti KTP ini kan saya beli motor second bu ya, motor bekas. Jadi prosesnya, kemampuan saya itu ya segitu bu sebagai rakyat. Nah, Tapi otomatis kan saya yang bayar, dengerin dulu, otomatis saya yang bayar pajak. Otomatis berbedalah KTP saya dengan pemilik motor sebelumnya. Terus ibu memaksa saya untuk balik nama. Uang untuk itu belum ada. Sekarang ibunya tadi ini yang bilang begitu harus itu balik nama. Nah sekarang dengar dulu, saya mau bayar pajak. Kemampuan saya ini bu, betul. Cuma saya mau bayar pajak aja. Iya, saya tahu Bapak bayar pajak. Tadi kan Bapak bilang kalau saya ditilang polisi, kan gitu tadi. Saya sampaikan, ya sampaikan sama polisinya Pak, saya belum bisa nyamsat karena KTP saya berbeda. Kan saya sampaikan begitu tadi. Oh berarti ibu yang menghimbaukan seperti itu. Ya, tadi kan. Oh enggak, terima kasih sekali. Berarti saya nggak usah bayar pajak kalau begitu. Kan bagus bu. Kan saya perlu sampai rakyat. Kalau ibu memberikan penjelasan seperti itu. Bapak ditanya sama rakyat yang lain, rakyat yang mana Pak? Loh, rakyat itu siapapun yang nanti kena tilang bu akan begini jawabannya. Artinya kan mereka dengar ucapan saya bu. Coba ditanya dengan wajib pajak yang lain Pak, semuanya sama kami perlakukan. KTP sama. Ya, STNK. orang yang lain itu seperti di depan itu petugas-petugas yang lain itu saya mau dipermudahkan biar bisa nanti ngurusnya lebih gampang bu. Saya tidak terima itu, saya ingin langsung tahu seperti ini. Iya. Ini berarti Bapak disarankan untuk balik nama. Kalau memang belum ada uang, jangan dulu sekarang. Kita kan tidak mau. Berarti yang tiang singidang balik nama, tapi tiang tidak usah nyamsat, gitu nggih? bukan tidak tanya. Terus bagaimana? Proses tahapan satu persatu dilaksanakan dulu Bapak. Nggak, maksudnya saya ini kan tidak bisa balik nama bu ya. Tapi saya kan tidak bisa nyamsat otomatis. Nggak, jawab dulu itu, jawab dulu. Bisa apa enggak saya nyamsat? Saat ini belum bisa Bapak. Saat ini saya belum bisa nyamsat karena saya belum bisa balik nama, begitu. Bukan seperti itu. Karena persyaratan yang Enggak, tanya dulu, enggak, jawab dulu saya, jawab dulu. sesuai dengan apa yang ada di susunannya Bapak. Iya betul, sekarang jawab pertanyaan saya. Karena saya tidak bisa balik nama sekarang, artinya saya tidak bisa bayar pajak atau nyamsat, begitu maksudnya. Jawab dulu saya. Enggak, jawab dulu ini loh. Enggak, jawab dulu, jawab di. Benar itu, benar begitu. Apa masalahnya karena tadi tidak ada uang kan? Jadi kan Tidak ada uang untuk bayar balik nama. Kalau nyamsat ada bu. Kan saya sudah sampaikan. Nyamsatnya ada.
Ini maksudnya apa dipersulit begini? Ini saya viral kan lo ini. Saya nggak takut kan Bu, saya rakyat, saya bayar pajak Bu. Bapak silakan. Yang 2 hari yang lalu, Ibu kan bilang 2 hari yang lalu nih dia nggak bisa nyamsat karena belum balik nama Nah, nikah dia harus balik nama Dumun. Ini Bapak gimana prosesnya? Ya sudah selesai nih Bu. Barusan di sini juga prosesnya Bu. Di sini yang nyamsat bisa loh Bu, tapi lewat jalur. Lebihan yang kena Bu. Lewat jalur. Bapak Justru yang sendiri nyamsat pangsing lewat jalur Ibu tidak izinkan. Ternyata sekarang lewat jalur bisa lebih banyak jadi yang kena Bu. Artinya kan nyamsatnya bisa, tapi Ibu persulit 2 hari yang lalu. Niki kan gini Bapak dia kan kemarin menjelaskan. Bapak niki Bapak rekam Kan bukti nggih apa rekam nggih muka dia Bu niki Bu nggih. Yang kenyataan niki nih 2 hari yang lalu rekamannya masih. Kenyataan sekarang dia sudah bisa niki nyamsat bayar pajak nih. Sedangkan Ibu mempersulit tidak bisa. Kenyataan di rekaman ada nih sekarang kata Ibu gentan nih. Iya kan karena tiang sekarang kan Bapak mau balik nama itu masih ada diskon. Tiang nggak mau istilah balik nama Bu, dia pengen nyamsat aja tapi Ibu persulit kata-kata Ibu masih lo ada di sini. Apa sih tujuan maksud Ibu niki sebenarnya kepada masyarakat niki apa sih maksudnya Bu? Ini mempersulit kan Bapak. Enggak niki mempersulit namanya Bu. Ibu petugas resmi loh Riki. Niki petugas samsat niki. Oh niki. Ini orang nyamsat ya. Oh ini orang nyamsat ini. Saya dipersulit 2 hari yang lalu tidak boleh nyamsat. Ini buktinya selesai. Tapi lewat calo, Bu lewat calo loh ini. Uang saya lebih banyak keluar nyamsatnya di sini loh. Ini selesai. Selesai hari ini loh. Ya. Nggak usah Bu, ini sudah selesai resmi di sini Bu, resmi Riki biar jelas Tahu Bapak prosesnya di mana? Terserah, yang penting Ibu menjelaskan kemarin nggak bisa, tapi ini selesai di sini. Mana yang jelas yang menjelaskan prosedur KTP, BPKB, NIKE sesuai dengan ketentuannya. Intinya begini Bu, yang bukannya bagaimana Saya di mana aspirasi? Mungkin Ibu atau yang lain bisa dengar apakah ini ada permainan di sini, yang nggak tahu maaf Bu ampun lain-lain Bu, ampun dengermu gak timpal Bu. Bukan maksudnya kan Bapak juga ini. Buktinya niki selesai Bu, niki selesai hari ini. Pajak dia sudah terbayarkan. Sedangkan Ibu 2 hari yang lalu Ibu menghambat Terima kasih Bu, terima kasih Terkait kejadian seperti dalam video tersebut, Kasubdit STNK Korlantas Polri, Kombes Taslim Khairuddin berharap tugas pelayanan bisa bersikap bijak. Jika memang pemilik kendaraan bermotor terpaksa perlu ranmor dan bukan orang mampu, mestinya bisa bersikap bijak dengan memberikan kelonggaran untuk balik nama tahun mendatang, kata Taslim dikutip dari kompas.com. Tetapi kebijakan itu tidak terbuka, melainkan dimiliki pejabat tertentu atau pimpinan agar ruang kebijakan itu tidak disalahgunakan, sambungnya. Meski begitu, di sisi lain, ia menyebut pemilik motor seharusnya memahami konsekuensi ketika berani membeli kendaraan bermotor, termasuk mengurus surat-surat dan pajaknya. Terkait syarat bayar pajak kendaraan, yaitu nama di STNK harus sama dengan di KTP. Menurutnya, KTP merupakan salah satu syarat dalam pelayanan fungsi regiden atau registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor untuk pengawasan bahwa kendaraan tersebut belum berpindah tangan. Menurutnya, pernyataan syarat KTP juga ditujukan untuk menghindari sengketa hukum atas kendaraan. Syarat KTP juga untuk menjamin data kepemilikan ranmor valid dan update, sehingga saat dibutuhkan untuk diidentifikasi jelas siapa pemiliknya, ujar Taslim. Sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab di bidang keamanan, Polri memutuskan fungsi identifikasi ke dalam 4 tujuan. Pertama, memberikan legitimasi atau pengakuan secara hukum berupa kepemilikan dalam bentuk BPKB dan legitimasi operasional melalui STNK. Kedua, sebagai alat kontrol yang dilakukan melalui pengawasan di lapangan dan identifikasi pengawasan dalam artian perpanjangan 5 tahunan dan pengesahan tahunan STNK. Ketiga, sebagai data forensik kepolisian. Keempat, pelayanan keamanan, sebab ranmor sangat berpotensi menjadi sumber konflik dan objek sasaran sekaligus alat kejahatan. Nah, kalau menurut Brother gimana nih tentang seorang warga yang merasa dipersulit saat bayar pajak motor ini?
Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar benar enggak ketinggalan soal update motor dan info viral lainnya.